1. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Al-Lakhnu al-Jalil. 2. Al-Lakhnu al-Khafi. 3. Ahkamul Mahdi wal Qasr. 4. Al-Khot al-Usmani. Kesalahan dalam membaca Al-Quran dibagi menjadi dua yang ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawabannya A. 1 dan 2. 2. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Layin. 2. Bihunah. 3. Bilahunah. 4. Badal. Jenis tajwid di atas termasuk bacaan mat kecuali A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4. Jawabannya B. 2 dan 3. 3. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Taki. 2. Tahkim. 3. Tatwir. 4. Tahqiq. Tingkatan bacaan Al-Quran yang diakui ulama qiraat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawabannya D. 3 dan 4. 6. Panjang bacaan mat lain adalah A. Harus dipanjangkan 6 harokat, B. Harus dipanjangkan 4 harokat, C. Harus dipanjangkan 2 harokat, D. Boleh dipanjangkan 2, 4, atau 6 harokat. Jawabannya D. Boleh dipanjangkan 2, 4, atau 6 harokat. 5. Mat yang bertambah panjang dari mat asli karena bertemu hamzah atau huruf lainnya yang bertanda sukun atau mati, atau huruf sesudahnya itu bertasydid disebut mat titik-titik. A. Far'i, B. Tabi'i, C. Iwad, D. Layin. Jawabannya A. Far'i. 6. Bacaan lambat dan bertajwid yang sesuai standar, yakni pertengahan antara tahqiq dan tatwir. Bacaan ini merupakan bacaan yang paling bagus karena sesuai dengan bacaan Al-Quran saat diturunkan. Bacaan tersebut dalam tingkatan membaca Al-Quran disebut titik-titik. A. Tahqiq, B. Tartil, C. Tatwir, D. Hadr. Jawabannya B. Tartil. 7. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah untuk titik-titik. A. Memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan dari kesalahan membaca. B. Menjaga agar bacaan tetap nyaring dan menarik. C. Mempelajari dengan mudah dan cepat sehingga bacaan terdengar indah. D. Memberi wadah para pembaca agar mempunyai komunitas. Jawabannya A. Memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan dari kesalahan membaca. 8. Tajwid dapat mempermudah mengetahui panjang pendek dan melafalkan huruf-huruf dalam titik-titik. A. Ilmu tajwid, B. Al-Quran, C. Makharijul huruf, D. Sifatul huruf. Jawabannya B. Al-Quran. 9. Mengetahui huruf di mana kita bisa memulai bacaan dan dapat berhenti ketika membaca Al-Quran disebut titik-titik. A. Ahkamul huruf, B. Ahkamul Mahdi wal Qasr, C. Ahkamul Waqaf wal Ibtida, D. Al-Khot al-Usmani. Jawabannya C. Ahkamul Waqaf wal Ibtida. 10. Kesalahan yang terjadi ketika membaca lafal-lafal dalam Al-Quran, baik yang dapat mengubah arti ataupun tidak, sehingga menyalahi uruf seperti ain dibaca hamzah adalah A. Al-Lakhnu al-Khafi, B. Ahkamul Waqaf wal Ibtida, C. Ahkamul Mahdi wal Qasr, D. Al-Lakhnu al-Jalil. Jawabannya D. Al-Lakhnu al-Jalil. 11. Secara bahasa, tajwid berarti titik-titik. A. Tahsin, B. Tahsim, C. Tahsan, D. Tahsimin. Jawabannya A. Tahsin. 12. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberi hak dan mustahaknya adalah A. Tajwid, B. Idgham, C. Idhar, D. Ikhfa. Jawabannya A. Tajwid. 13. Hukum-hukum baru yang timbul oleh sebab-sebab tertentu setelah
Hak-hak huruf melekat pada setiap huruf disebut A. Hakul huruf, B. Mustahakul huruf, C. Sifatul huruf, D. Makhorijul huruf. Jawabannya B. Mustahakul huruf. 14. Tempat keluar masuknya suatu huruf hijaiyah di dalam Al-Quran adalah A. Sifatul huruf, B. Ahkamul huruf, C. Makhorijul huruf, D. Ahkamul mahdi wal qasr. Jawabannya C. Makhorijul huruf. 15. Kesalahan dalam membaca Al-Quran disebut A. Sifatul, B. Al-lahnu, C. Ahkamul, D. Ibtida. Jawabannya B. Al-lahnu. 16. Kesalahan yang terjadi ketika membaca lafal dalam Al-Quran yang menyalahi huruf qura adalah A. Al-lahnu al-khafi, B. Al-lahnu al-jaili, C. Ahkamul, D. Mahdi wal qasr. Jawabannya A. Al-lahnu al-khafi. 17. Perhatikan kesalahan berikut. 1. Al-lahnu al-jalil, 2. Al-lahnu al-khafi, 3. At-tahqiq, 4. At-tartil. Berdasarkan kesalahan di atas, yang merupakan kesalahan dalam membaca Al-Quran, ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4. Jawabannya 1 dan 2. 18. Bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, yakni pertengahan antara al-hadr dan at-tartil tetapi bertajwid adalah A. Tahqiq, B. Tartil, C. Hadr, D. Tatwir. Jawabannya D. Tatwir. 19. Perhatikan adab-adab berikut. 1. Dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. 2. Membaca Al-Quran harus di tempat yang suci. 3. Dibaca dengan khusyuk, tenang, tertib, dan niatan yang ikhlas. 4. Memelihara kemurnian bacaan Al-Quran melalui tata cara membaca Al-Quran yang benar. Berdasarkan adab-adab di atas, yang termasuk adab membaca Al-Quran ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1, 2 dan 3, D. 2, 3, dan 4. Jawabannya C. 1, 2, dan 3. 20. Perhatikan ayat berikut. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan tentang membaca Al-Quran dengan baik dan benar menggunakan kaidah ilmu tajwid dalam surah ... A. Al-Furqan ayat 32, B. Ali Imran ayat 45, C. Yunus ayat 50, D. Ar-Ra'd ayat 78. Jawabannya A. Al-Furqan ayat 32. 21. Fa'akramahu. Arti lafal di samping adalah A. Lalu memuliakannya, B. Dan kesenangan, C. Maka dia berkata, D. Tuhanku telah memuliakanku. Jawabannya A. Lalu memuliakannya. 22. Kemuliaan yang dianggap orang kafir adalah dilihat dari ... A. Jabatan, B. Harta, C. Anak, D. Barang. Jawabannya B. Harta. 23. Apabila ada huruf berharokat fathatain yang berada di akhir ayat dan diwakofkan, maka hukum bacaannya adalah A. Mad layin, B. Mad iwad, C. Mad badal, D. Mad arid lis sukun. Jawabannya B. Mad iwad. 24. Nafkah yang diinfakkan di jalannya akan dibalas dengan imbalan ... A. Dosa, B. Uang, C. Barang, D. Pahala. Jawabannya D. Pahala. 25. Pengeluaran harta untuk masalah wajib seperti pembayaran mahar atau mas kawin
menafkahi seorang istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah adalah A. Infak mubah, B. Infak wajib, C. Infak sunnah, D. Infak makruh. Jawabannya B. Infak wajib. 26. Hukum membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Fardu ain, D. Mubah. Jawabannya C. Fardu ain. 27. Tempat keluar masuknya suatu huruf hijaiyah di dalam Al-Quran adalah A. Sifatul huruf, B. Ahkamul huruf, C. Makhorijul huruf, D. Ahkamul mahdi wal qasar. Jawabannya C. Makhorijul huruf. 28. Berikut yang merupakan tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah A. Mengetahui tempat keluar masuknya suatu huruf hijaiyah di dalam Al-Quran, B. Cara mengucapkan atau melafalkan huruf pada Al-Quran, C. Ilmu yang mempelajari panjang pendeknya bacaan, D. Memelihara kemurnian bacaan Al-Quran melalui tata cara membaca Al-Quran yang benar. Jawabannya D. Memelihara kemurnian bacaan Al-Quran melalui tata cara membaca Al-Quran yang benar. 29. Kesalahan dalam membaca Al-Quran dibagi menjadi titik-titik A3, B4, C2, D5. Jawabannya C2. 30. Mengucapkan huruf Al-Quran dengan tertib sesuai dengan makhraj serta bunyi asalnya serta melembutkan bacaannya sesempurna mungkin tanpa berlebihan atau dibuat-buat adalah A. Tajwid, B. Idgham, C. Idhar, D. Mad. Jawabannya A. Tajwid. 31. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk menginfakkan titik-titik A. Rezeki, B. Jasa, C. Ilmu, D. Barang. Jawabannya A. Rezeki. 32. Perhatikan surah berikut. 1. Al-Furqan ayat 32, 2. Al-Muzammil ayat 4, 3. At-Taubah ayat 67, 4. Al-An'am ayat 8. Berdasarkan surah di atas yang termasuk firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 4. Jawabannya 1 dan 2. 33. Kemuliaan orang mukmin dilihat pada titik-titik. A. Ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, B. Harta, C. Tahta, D. Jabatan. Jawabannya A. Ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. 34. Peringatan bahwa seseorang tidak memperoleh rezeki semata-mata dengan usahanya titik-titik. A. Orang lain, B. Sendiri, C. Orang tua, D. Saudara. Jawabannya B. Sendiri. 35. Kamasali habbatin. Arti lafal di samping adalah A. Yang menumbuhkan, B. Seperti sebutir biji, C. 7 tangkal, D. Setiap tangkai. Jawabannya B. Seperti sebutir biji. 36. Pada surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan balasan orang yang ikhlas bersedekah seperti orang yang menanam titik-titik. A. Benih, B. Pohon, C. Tumbuhan, D. Kenikmatan. Jawabannya A. Benih. 37. Perhatikan ayat berikut. Kalla balla tukrimunal yatim. Arti ayat di atas adalah A. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. B.
Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. C. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. D. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Jawabannya C. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. 38. Orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala tentu mendapatkan titik-titik. A. Uang, B. Keuntungan, C. Harta, D. Teman. Jawabannya B. Keuntungan. 39. Perhatikan hadis berikut. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis tersebut menjelaskan tentang titik-titik. A. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. B. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. C. Hendaknya manusia memulai dan memprioritaskan orang yang menjadi tanggungannya. D. Malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan kepada orang yang berinfak. Jawabannya D. Malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan kepada orang yang berinfak. 40. Orang yang didoakan malaikat yaitu mereka yang senantiasa ikhlas berinfak di titik-titik hari. A. Siang, B. Pagi, C. Sore, D. Malam. Jawabannya B. Pagi.